Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kula terangaken dalam sejarah Islam yang paling dikenang niku adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sahihah ya, riwayat dari Kanjeng Nabi, sampean ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan ya, suku, kabilah, ras, marga itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan, bahkan dalam proses dakwahnya, dalam proses dakwah. Tak gento-gentone wong Quraisy itu gudeng kan. Setiap saat ingin bunuh tapi karena punya gengsi marga. Umpama Muhammad itu matilah sing mateni mereka orang liya. Paham ya? Matilah nak dipateni dhewe. Ya anak ditabuk bapak dhewe, tapi wong liya tetep bapake ra terima. Padahal anak omah yo takut-takutan dhewe, Pak. Bojo ge ngoten. Nak wong liya darane elek kok dene sing keblondro. Padahal ning omah dene dhewe darani bojone napa? Elek. Dan sampean ngerti kan salusule dakwah. Nabi niku di Mekah 13 tahun dan tiap tahun niku dakwah terutama di musim haji. Mana kalau bolak-balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji karena haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tawaf. Ya mereka kalau ayami Mina ya tunggu di Mina. Nah musim haji itu dimanfaatkan Nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasulullah. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun nggak pernah. Tiap tahun nggak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama di Mekah itu 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir niku Nabi ketemu tiang Aus lan Khazraj ya. Tiang Aus lan Khazraj. Aus dan Khazraj itu orang Yathrib. Ya. 480 kilo dari Mekah. Yathrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini rumah tenan iki. Dan zaman ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini ben sampean ngerti ya? Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu itu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini rumah tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu baru. Orang-orang Aus dan Khazraj. Ini rumah. Kalau baleni malih. Mungkin lewat sejarah ini sampean ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, pokoknya agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran. Ya secercah nawa kebenaran. Wong Aus Khazraj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yathrib. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang, termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini sampean ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah, sehingga bangsa Arab rata-rata berarti mindzuriyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim mintorikin apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku, itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya. Cara Quran itu wa mi waro Ishak apa? Yakub. Mulane nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Yusuf terkenal Al-Karim, Ibnu Karim ke Yusuf bin Ishak, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda DS. Sing lahir akhir saran DS niku dinasti Yahudi. Namung Yusuf kalian Bunyamin sing dados muslim. Yahuda CS jadi kelompok Yahudi sing sakniki dadi bangsa apa? Bangsa. Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem. Niku orang Yahudi secara legitimasi agama pancen bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab nak kan ngusir Yahudi ke Palestina ya ora pati gelem. Muga sejarah Islam lah darani
bumi Yahudi dhisik Nabi Ibrahim. Ibrahim duwe anak Nabi Ishak. Nabi Ishak dia anak Nabi Yakub. Nabi Yakub enggak ada anak Yahuda CS. Wah, akhirnya sampai saat ini. Jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan Winten tahun 6664 niku sebetulnya juga dulu juga masalah agama. Keyakinan wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara napa? Israel. Lawang Palestina itu sajane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulai nganti kiamat PBB udah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel. Karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Padahal tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama, ya, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Saya nak lihat di Yerusalem, PPN rapopo, misalnya jalur Gaza, masih masalah itu apa? Yerusalem. Keyakinan orang Islam Nabi nate sholat pas badhe Mi'raj teng Yerusalem. Keyakinan orang Yahudi niku gawe bae. Lah wong Islam mbek wong Yahudi muk misanan. Kamu napa? Misanan. Lane wong ku gedeng misanan tuwa, wong mbek misanan mesti ra cocok. Iku seneng tuwa, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Ben sampean ngerti silsilah anak Nabi itu satu darah. Wa adna nubila roy bin indadabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail anisbatuhu wa muntam. Sayyid Adnan niku min zurriyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim sanging ibu namanya Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim sanging ibu Sarah. Paham ya? Mana artis-artis jenis Sarah itu manut bambai di sing napa Yahudi. Nah, jadi Sarah ya Yahudi, Sarah itu bunyai Ibrahim. Ya bunyai Taulus. Saya ini bojone Karmen karena jadi kiai jenis bunyai itu malah bunyai sinten Ibrahim. Dari Sarah itu garwane Nabi Ibrahim. Melahirno Nabi Ishak, melahirno Nabi Yakub. Lapas Nabi Yakub itu melahirno jenis Yahuda. Sing kok anak turune dadi kelompok napa Yahudi. Termasuk melahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melawan Buana, terdiri didol, sampai dulur-dulure, jadi di Mesir, jadi raja apa? Anak turun Nabi Yusuf dari Mesir. Dan mulai ini Nabi Yusuf itu di masalah, kita tahu sama Mbak Zulekha Tengayu, sempat kesensum. Karena Mesir itu negara Islam lain, tarik perlu agak membabai di situ. Sing Nabi lah, itu raja. Itu yang ada sejarah, jadi kabeh lain ada teori sejarah berulang. Nabi Yusuf rawis Nabi, ya ono walakot hamad bihi wa hamman apa? Ya cuma Nabi ora sida selingkuh, tapi ya tahu wa hamman apa? Nabi Yusuf dia turunan Joteng Putih Mesir, karena dia ada itu. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro, poligami, ini tinggal ke poligami itu ya masalah. Tapi negara ora melo-melo, ora urusane melo-melo. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Duwe saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah. Bojo nak ora pati nasab, luwih pundhuk wong lanang tenanan. Nak nasab ora bedhit. Ngomong. Lane wong lanang nak wis juga seneng pembantu mergo nurut. Nah, iki seneng wong juga numpang liwat. Tapi nek juga ra seneng. Mesti seneng sing marat. Mergo nurute tenang. Pak. Ora ana menteri kok seneng bojo dhewe, nek marat seneng.
Saya nek jadi pejabat iso seneng kae di mergo nurut, paham. Lha iku mun sunatullah. Lha iku ora usah protes. Terus yen bapak wis ngono iku. Termasuk sing saleh lah ngono, paham nggih? Sing saleh lah napa? Nabi Ibrahim wong saleh lho. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarang tetap teng Palestina supaya ra bentrok terus saya saja dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan baik wahyu. Podo-podo pindah. Kowe aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah di Mekah. Itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ning Amazon, ning Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke temudi Mekah. Nabi oleh mimpin busuk nganggo khas Nabi. Ning dinggo nang khas Nabi gak masuk akal. Mulane agar ono kiai kok prilakune masuk akal ora pati kiai. Kiai itu duwe sisi-sisi kira pati masuk akal. Wong kiai ono ilmune ning Jawa Timur, kiai wali. Wong sekarang marat dijalui dhuwit. Di umat marat dijalui dhuwit. Nah, sugih rapati dijalui dhuwit. Kadang umat kok, ya sing marat malah dijalui dhuwit sugih boten. Kowe wis marat, ora ngara iso nyumbang masjid nyumbang langgar. Dadi kita jalur dhuwit ben tau ngamal. Nah, iku wong sugih setiap saat ngamal iso. Kiai kok warak. Paham ya? Wali-wali ku seneng dijaluk muridé sing melarat timbang sesugih. Alasane sederhana. Kowe wis melarat misan dadi wali wong donya wis jere. Dadi nak melarat jamet medhen. Nang melarat nang dadi wali nang wis. Sing sugih ra wali lan untuk donyane. Wis melarat rantokno. Lha tenan sampeyan tak critani Nabi Muhammad wis duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad. Napa? Mantu tenan mboten mantu. Iku tahu Nabi ketamunan mboten saged hormat. Iku Nabi ana sahabat sing nguntang-untung masjid. Mulai dhisik anggere sing tekan masjid ya wong kere. Sahabat juga wis mulai anggere dalu nggih napa? Mulai wong juga. Sing jane masjid wong kere-kere. Lah Nabi lalah ditamu dalu-dalu. Berarti sing jane masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai semua secara berulang. Orang juga kuat itikaf. Oh, iki ilmu kuno kan. Akhirnya Nabi nggih pengumuman. Sapa ya di antara kalian sing iso hormat tamuku? Jadi sing kere-kere ya ana kere enggak kula ya Rasulullah. Akhirnya mulai. Cek ke dia opo. Ora cukup karo kere dia. Ora, waduh payah. Kita wis nyanggupi tamune Nabi wis tak hormat ning kene. Ya ana jatahe anakmu. Wis gampang. Anakmu durokno kok jatahe anakmu juga tamu kere enggak. Artinya Nabi ini sendiri, andai kan Nabi itu rasional, ngomong apa? Jeng para Utsman jatuh duit gue hormat. Oh, ayo tingkiri ini tinggi. Tingkiri tetap duit ngamal, paham ya? Paham, untuk PPKR itu gak duit apa? Ngamal. Paham, berarti Nabi itu sendiri, boten ngangin. Mulai, meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa, kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turokno wae tidurno wae. Sekarang anaknya diturunkan, saya cilik, saya kena 3 kali diturunkan tenang. Tapi mau sak porsi, Pak. Ya gampang kalau lampunya dipateni. Barang tahun itu hormat, lampu dipateni, ya gelontangan bareng, tawangannya ya ono sing ngancani. Barang gelontangan bareng, sana ngancani, tamunya suara. Karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan. Karena perjalanannya panjang, pakai onta, di rano marung. Paham ya? Nah saya kira bertamu marung sih. Paham ya? Marung sih lagi bertamu dia, jenis tamu mesti apa? Kelaparan. Kalau si jamu makan, pasti itu jamaah subuh. Kanjeng Nabi, manjen Nabi. Jadi ini kanjeng Nabi. Pangeran dulu, ambek kue ku guyu, saking senengnya ambek kue. Lah budi ya Rasulullah. Pangeran guyu, mergo aksiem dulu. Cek wong kok pinter ngono. Jadi gue makani tamu siji rapote nurono anake. Nomor 2 mateni lampu ben ra konangan nak mangan mbok tak porsi. Dene tetep bebo ngancani mau aku piring besok ndok glontangan. Paham ya? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi, yaitu wong melarat dilatih ngamal. Itu perlu dicatat santri-santri sing melarat. Ya iku nabi, wali, kiai iku mestine duwe perilaku sing kudu rapati masuk akal.
Tapi udah dianggap terus gak rasional. Ya. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal, malah tidak punya apa-apa dia. Dunia ini rantok, akhiratnya rantok. Jawal hasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut inni atkantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar. Wong bojone hamil tuwa ditinggal. Lalu kalau gedeng jamaah tabligh teman-teman bojo hamil tua ditinggalkan. Iku yo ana sanate Nabi Ibrahim ninggal bojo pas hamil tua. Iku mulane kok apa? Nek anggere kiai Nabi mesti duwe sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwadin ghairi dzar en inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan nek ning gone padang napa? Pas. Akhirnya Pak ditinggal mau ngoten Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata al-afidatam napa? Minan. Wes walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Ya kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Jadi yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar badhe nglairno ora ana bojone, ora ana banyu. Melayu ngalor ngidul, bolak-balik ora ana banyu. Lah mlayu ning ngalor ngidul dikenang dadi sa'i bena Safa napa wal Marwah. Pas mlayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air. Sing dikenang dadi air napa Zam-Zam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Barang wis rada gede Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh dadi pas hamil tua ditinggal gede teko damai. Lah iki lare kaya gede teman-teman karo kamil tua bojone ditinggal ben ono asal niru Ibrahim lho ora perkara wedi biaya itu. Akhirnya ketika Ismail rondok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang ya. Bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran ora kok bangun Ka'bah boten wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baitin apa? Wa Ismail diangkat ulang. Ya, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti apa ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa id yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada. Ya. Ketika Ibrahim namun apa? Yarfa, hanya ngangkat ulang. Dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan. Ya, nganggo panjatan. Cara Jawa nganggo tataan. Lah tataan ini sing dikenal jadi makam napa? Ibrahim. Korean tinggal bareng Nabi Ismail ngangge tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, Mekah ngoyo ora iso ora ono wit pring lho. Gelem tataane ya watu, lha iku terus dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ono pohon napa, Bang? Paham ya? Lha terus dibangun kan iso bangun. Desain Ka'bah setinggi itu nek anggo tataan kan mboten sah. Mboten. Iki sing dikenang wa idya fa Ibrahimul qawaida minal baitin apa? Ismail. Lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun sing lairno bangsa Mekah. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan nabi, sehingga semua nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sakjane termasuk Nabi Muhammad. Ya, termasuk ketika ono informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliyo. Mergo nek bangsa Arab artine turunane Ibrahim ya trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko ya Ismail do setuju. Lah ketika setuju iku wong urung ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani.
Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing ngandani pendeta, Rahibu Bukhairah. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Ora ngadil nek anak. Tapi orang anakku. Aku itu untuk informasi akurat ke kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman, bapaknya mati zaman yang kandungan, jadi tidak mungkin ke anak. Itu detail sekali, itu pendeta. Ya ngomong kenapa? Ya, ini ponakanku ya. Bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus di dalam wabena katifaihi khotamun nubuwah. Nenggone sini, bagian sini katifaihi cara bahasa Arab. Niki wonten khotamin nubuwah. Akhirnya, ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi seumur rolas. Ketika Nabi umur 12 tahun, 11 tahun, mulai masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya. Ini ku dagangan dua mitra kalian Khadijah. Kalian sinten? Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah tenang. Dan sama ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama sebetulnya. Khadijah mulai iman. Mulai dari pakar-pakar tarikh. Salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Foto-foto awaluman amanah ya Ibu Bukhairah. Bergorolah tahun terus ngerti, nah itu calon Nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa, ngongkon pembantu ini jenis Mesaro. Mesaro jenis lanang gitu. Orang Arab Mesaro jenis apa? Lanang. Ketika melaku-melaku ternyata roh alamat nubuah. Gini ku tuzilluhul ghama ma tuti'uhus sahaid. Fajriyu jadi nilai liut dawari. Ketika Maisarah perdagangan antara Syam, Palestina sampai Budi, Mekah. Piye ini perjalanan Muhammad? Wacana itu niku aneh. Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa? Mendung. Terus nunggu tenggene wit arah napa jenenge? Iyu-iyupane iku anut arahe sinten? Muhammad. Terus dari pasti ora salah meneh calon Nabi akhir zaman yo iku. Muga ciri utama ini minwalasi Ismail. Lah walasi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama Nabi terus ganteng. Dadi umpama elek kriting pese ya wong ra ngandel. Mergo sakake umat ra iso gaya, paham nggih? Kulo sering ditakoki, Gus apa pangeran diskriminatif? Ora diskriminatif. Daripada di Nabi elek sing tersinggung umatnya jutaan. Nah di Nabi ganteng ra gagah. Misalnya ke di Nabi elek puasa kriting. Ya iso wae wong elek dadi umum ya iso wae. Tapi nek dadi pemimpin sakake dipimpin. Wong Indonesia sing ganteng ya tetap dadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndak elek kriting pesek. Wah. Jarane pembantu. Mulai di apa itu punya sunah gitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mesti ora usah min. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya presiden Indonesia kruiting elek ndek wae pinter ra karwan lah wong mbok pinter ngono urusan sekrop Pak, ora usah presiden. Iku sunat wong, gua kan nabi kamu. Akhirnya tambah endul yakin lah, ikut nabi akhir. Akhirnya dilamar ke Khadijah. Ini ruang tenan, bener sambung sudah. Dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Dinta ini nganti 40 tahun, 50 tahun. Khadijah sempat mam. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jibule kok orang nang jadi nabi. Sempat mam Khadijah. Walhasil suatu saat, ini bersama ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari dua sirah. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat Nawa. Nabi berdek pergi, nanti runtusan. Keluar keringat sama di. Sampai ngendikan Khadijah zamiluni. Aku kemuliaan aku wedi. Tapi Khadijah malah suwon nongko. Yaiku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nanti saiki. Ngenteni 15 tahun, lagi roh buktine nak bojone calon. Sallallahu rabbuna